Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raden Rafi Zulkifli. You can call me Rafi, and my registration number is A1M218O55. Okay, now I will talking about semantic behaviorism. Jadi di sini saya membuat beberapa topik pembahasan. Yang pertama mulai dari definition of semantic and a definition of behaviorism, and the last the relationship between semantic and behaviorism. Uh, yang pertama, apa itu semantik? What is the definition of semantic? Semantic is the study about meaning of language. Jadi di sini kita garis bawahi kata meaningnya atau maknanya. Nah, di sini meaning is part of language. Nah, karena makna merupakan bagian dari bahasa, jadi semantik ini adalah bagian dari ilmu bahasa. Nah, kemudian dari beberapa sumber yang saya dapat, semantik berasal dari kata Yunani yaitu sema yaitu menandai atau melambangkan. Nah, kemudian kita di sini berbicara tentang linguistik. We are talking about linguistic. Jadi untuk mengetahui bahasa itu, jadi ada kita bisa mengetahui dari dua tanda. Nah, di sini disebut ada penanda dan ada petanda. Kalau bahasa Inggrisnya mark and sign. Nah, kemudian di sini supaya kita bisa membedakan itu yang mana penanda, yang mana petanda. Penanda is sound of language atau bisa kita sebut dengan fonem. Nah, kemudian petanda itu seperti apa? Petanda itu bisa seperti meaning, idea, definition of dari marker. Jadi dia bisa berupa definisi dari petanda. Untuk contohnya misalnya kita ambil dari kata rumah. Rumah itu terdiri dari 5 huruf yaitu R, U, M, A, H. Itu merupakan penanda dari linguistik. Terus apa itu petandanya? Petandanya seperti tadi, kita berbicara tentang idea, meaning, or definition. Jadi seperti apa itu rumah yang orang ketahui? Rumah yang orang ketahui itu tempat tinggal untuk berlindung dari cuaca, misalnya panas, hujan, tempatnya mereka istirahat. Jadi begitu. Kemudian kita pindah ke behaviorism. What is the behaviorism? Di sini behaviorism is the study about behavior. Kita garis bawahi kalimat behavior. Jadi behavior itu harus memiliki data yang bisa dilihat dan diamati. Karena kenapa? Jadi behaviorism ini menurut teorinya itu seperti itu. Jadi datanya harus jelas, bisa diamati, bisa diteliti, bisa dilihat. Misalnya saja kita bisa mengamati ketika murid pergi sekolah, the student go to school. Misalnya ada kita mengamati, kalau siswa jalan mulai start dari rumah jam 7, dia jalan santai, berarti itu belum terlambat. Nah, jika kita melihat ada siswa jam 8 dia berangkat, dia sudah lari buru-buru, berarti itu bisa jadi terlambat. Jadi dari situ kita bisa amati, kita bisa lihat datanya. Kemudian we are talking I will talking about
relationship between semantic and behaviorism. Nah, jadi karena kita sudah membahas dari tadi definisi pertama, definisi dari semantik, kemudian definisi dari behaviorism. Nah, jadi kita bisa simpulkan seperti apa itu semantik, behaviorism, apa hubungan keduanya. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa itu merupakan pelajaran tentang makna bahasa yang berdasarkan data yang bisa diamati dan dilihat. Nah, itu hubungannya di situ, garis besarnya. Kemudian jika kita berbicara tentang bahasa, kita berbicara tentang semantic behaviorism, kan karena tadi kita menggarisbawahi kata behavior di situ, berarti harus ada interaksi antara satu atau dua orang. Jadi ketika kita kita melakukan interaksi, terjadi di situ stimulus dan respon. What is the stimulus? Stimulus is stimulating organism of part of body to become active. Jadi di sini kan kita berbicara tentang bahasa. Jadi stimulus itu sebuah rangsangan yang diberikan supaya kita lebih aktif. Jadi karena kita berbicara tentang bahasa, jadi stimulus yang diberikan ini merupakan suatu ucapan, suatu bahasa yang ada maknanya. Kemudian respon. Respon di sini merupakan reaksi dari rangsangan yang diberikan oleh stimulus. Jadi dia respon is a reaction to stimulus. Dia dari stimulus, jadi dia memberikan reaksi. Karena kita berbicara tentang bahasa, jadi ketika orang, misalnya nih contoh yang saya buat, contohnya misalnya ketika suatu orang dia berbicara kepada, ya kita ambil kondisi di Indonesia, misalnya orang Muna misalnya berbicara dan orang lelaki, karena dia ingin mencari suatu informasi, jadi dia berbicara. Mungkin karena dia belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, maka dia gunakan bahasa Muna dengan orang lelaki. Jadi itu di situ pembentukan bahasa. Jadi ada respon, ada stimulus, ada respon. Nah, ini tergantung lagi bagaimana responnya, dia memahami atau tidak. Jadi seiringnya berjalan, maka akan terbuat lagi makna-makna baru, jadi kata-kata baru yang memiliki arti, yang memiliki makna tersendiri gitu. Nah, saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.